teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang model perencanaan SDM. Apa itu perencanaan SDM? Perencanaan SDM atau sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Apa saja model perencanaan SDM? Yang pertama, dari model Mason-Hayre, dikembangkan oleh Mason dengan memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Struktur organisasi yang dikembangkan dari jenjang paling atas atau top manager hingga level paling bawah atau pelaksana. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada suatu organisasi akan selalu terjadi pergeseran jabatan. Pada pergeseran jabatan itu akan terdapat karyawan yang keluar, yang dipromosikan, dan yang ditarik atau direkrut untuk mengisi lowongan jabatan sebagai akibat dari keluarnya atau adanya promosi. Karyawan yang keluar bisa disebabkan oleh usia dengan hak pensiun atau dengan hak pesangon, atau bisa juga sebagai akibat dari kecelakaan. Karyawan yang mengalami musibah seperti itu tidak memungkinkan ia bekerja dengan benar. Misalnya cacat fisik tertentu tidak memungkinkan karyawan bekerja pada keadaan yang menuntut persyaratan khusus. Karyawan yang keluar tentunya harus diganti agar kebutuhan akan jumlah karyawan untuk melaksanakan dan mengerjakan suatu penugasan tetap terpenuhi. Tujuannya agar tingkat produktivitas perusahaan tetap bisa dipertahankan atau kalau mungkin bahkan diperbaiki. Apa saja model perencanaan SDM selanjutnya? Yang kedua ada model Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelima model dari Andrew E. Sikula ini. Yang pertama itu Human Resource Objective atau tujuan perencanaan ini adalah sebagai bagian dari unsur-unsur yang mendukung strategi organisasi dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Agar terperolehnya strategi yang dibuat perlu adanya keselarasan dalam strategi organisasinya. Kedua, Organization Planning atau rencana organisasi. Organisasi harus memiliki rencana atau program kerja yang akan dijalankan. Dalam menjalankan program ini, perlu adanya kebutuhan sumber daya manusia agar terjadinya pemenuhan kebutuhan yang mutlak direncanakan. Yang ketiga, Human Resource Auditing atau audit sumber daya manusia. Untuk melakukan pelaksanaan komponen ini, diperlukan mengaudit kondisi saat ini pada sumber daya manusia yang berfungsi untuk memastikan apakah secara jumlah sumber daya manusia mencukupi kebutuhan dan kompetensi kemampuan suatu pekerjaan. Yang keempat, Human Resource Forecasting atau peramalan sumber daya manusia. Untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, diperlukan adanya forecasting atau peramalan agar mengetahui gambaran berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan 1 hingga 5 tahun. Selain itu, dengan adanya hal tersebut dapat mengalokasikan anggaran biaya untuk pegawai berupa biaya rekrutmen, gaji, dan tunjangan, serta fasilitas kerja. Yang kelima, ada Human Resource Action Program atau pelaksanaan sumber daya manusia. Pada proses ini perlu adanya pembuatan rencana tindakan. Rencana tindakan dapat berisi perencanaan program yang bersifat siap dijalankan berupa rencana rekrutmen, mutasi pegawai, diklat, dan penganggaran. Model perencanaan SDM selanjutnya yaitu model USAF. Model ini dikemukakan oleh USAF yang berarti
terbukti anggota udara Amerika sebagai institusi yang mempeloporinya. Menurut USAF, model ini yang paling berhasil dalam mengkondisikan pendayagunaan personel yang efektif dan efisien. Manajemen USAF mengelompokkan SDM menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan manajemen tenaga manusia dan manajemen personel. Manajemen tenaga manusia merupakan kegiatan manajemen yang berurusan dengan masalah alokasi SDM dengan pengkajian dan penentuan kebutuhan sumber daya manusia bagi organisasi, perencanaan pemenuhan kebutuhan, auditing penggunaan SDM, dan manajemen data SDM. Sedangkan manajemen personel yang berurusan dengan masalah siapa yang dipilih dengan lingkup kegiatan berupa kegiatan pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan sumber daya manusia. Apa saja model perencanaan SDM? D. Model sosio ekonomik Bethel menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosio-ekonomi yang besar. Apa saja model perencanaan SDM? E. Model R. Wayne Mondoy dan Robert M. No menggunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perencanaan ini memperhitungkan persyaratan sumber daya manusia, membandingkan tuntutan persyaratan dengan ketersediaan sumber daya manusia berupa permintaan, kelebihan, dan kekurangan, dan perhitungan ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan.